Indonesia adalah negara dengan potensi ekonomi yang tinggi, dengan laju pertumbuhan ekonomi di atas 5% setiap tahun, namun sayangnya belum merata karena pertumbuhan lebih cepat berlangsung di perkotaan ketimbang di pedesaan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan peran desa dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, menjadikan desa sebagai subjek dan ujung tombak kesejahteraan masyarakat. Program unggul yang diusung adalah Dana Desa, di mana desa berwenang untuk meningkatkan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan memajukan perekonomiannya. Pada prakteknya, desa membangun sarana fisik seperti sarana olahraga, air bersih, dan drainase, atau sumber daya manusia seperti pembangunan PAUD dan posyandu. Untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut, desa dapat mengembangkan potensi desa wisata yang telah terbukti meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Lantas, apa saja yang perlu dilakukan oleh desa untuk mengembangkan potensi menuju desa wisata? Sebagai gambaran, video ini akan menjelaskan 3 contoh kasus desa wisata. Pertama, desa wisata Ngelanggeran yang berlokasi di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DI Yogyakarta. Dengan keunggulan Gunung Api Purba, Ngelanggeran, ekowisata seperti embung, wisata air, kedung kendang, wisata perkebunan, wisata pengolahan hasil perkebunan, dan kampung hijau. Dipimpin oleh komunitas kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, masyarakat setempat menginisiasi pemerintah desa untuk memprioritaskan pariwisatanya. Bersama dengan pihak swasta, pemerintah daerah memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan wirausaha dan mengembangkan produk dan pariwisata melalui banyak kanal seperti website, media cetak, ataupun media sosial. Selanjutnya, kita lihat pengalaman desa wisata Arborek di Kabupaten Raja Ampat yang berlokasi di Provinsi Papua Barat. Desa ini menawarkan sentuhan alam dalam bentuk pantai sehingga wisatawan dapat menyelam dan snorkeling di kisaran laut. Masyarakat pun turut terlibat dengan menawarkan rumahnya sebagai homestay dan menjual kerajinan anyaman dan kerajinan lainnya. Desa wisata ini dikelola secara bersama-sama oleh para pemuka desa, LSM, pemerintah, dan Pokdarwis setempat. Selain dalam mengatur penginapan, kantor desa juga memfasilitasi aset kapal untuk menunjang alat transportasi bagi para wisatawan. Terakhir, desa wisata Penglipuran yang berlokasi di Provinsi Bali. Berbeda dengan desa-desa sebelumnya, desa ini menawarkan daya tarik budaya dengan kepercayaan Trihita Karana, yaitu filosofi keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungan. Desa ini dikenal sebagai desa terbersih di dunia dengan ciri khas arsitektur bangunan dan pengelolaan lahan yang sangat bersih. Promosi desa wisata ini diinisiasi oleh pemerintah provinsi sejak tahun 1993 dengan mengaplikasikan konsep pariwisata berbasis komunitas. Pemerintah desa aktif berperan dalam mengkoordinasi kehadiran wisatawan supaya merata ke seluruh warganya dan sebagian besar pendapatan dikembalikan untuk pembangunan desa. Berdasarkan pengalaman ketiga desa wisata tersebut, pembelajaran yang bisa diambil untuk menjadi bekal bagi desa-desa lain yang berencana untuk mengembangkan potensi desanya adalah: yang pertama, adanya kesiapan modal dasar dengan mengidentifikasi wisata nuansa pedesaan dengan fokus ekowisata seperti di desa Ngelanggeran, kelautan seperti di desa Arborek, atau kebudayaan seperti di desa Penglipuran. Kedua, desa membuat status penetapan, yaitu pemerintah desa dan pemegang kepentingan lainnya yang menetapkan status desa sebagai desa wisata. Ketiga, desa perlu memenuhi atraksi, amenitas, dan aksesibilitas atau 3A. Atraksi wisata umumnya seperti gunung api, keindahan biodiversitas laut, atau budaya yang didukung dengan infrastruktur pendukung, seperti jalanan, lahan parkir, dan tempat penginapan bagi wisatawan. Keempat, identifikasi sumber pendanaan untuk menstimulan pengembangan desa tersebut. Bisa berasal dari dana desa, CSR, atau sumber dana lain dari pemerintah daerah. Kelima,
aspek kelembagaan sebagai inisiator pengelola desa. Lembaga yang dimaksud dapat berupa BUMDesa, koperasi, atau kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Keenam, aspek sumber daya manusia, masyarakat, dan dunia usaha. Bagi desa yang baru merintis pariwisatanya, perlu untuk memberikan sumber daya manusia sehingga pengelolaan desa wisata dilakukan secara efektif. Pemerintah desa dapat menjalankan fungsi koordinasi dan pembagian tugas untuk mengoptimalkan kesetaraan kesempatan ini. Ketujuh, aspek promosi melalui branding, pengiklanan, dan penjualan. Desa dapat membangun rencana pemasaran untuk dapat mempromosikan potensinya secara luas, baik melalui media cetak, website, atau sosial media. Ketujuh aspek tersebut secara keseluruhan dapat memaksimalkan potensi yang ada di desa untuk menopang pertumbuhan ekonomi di lokal. Pembangunan yang inovatif dan saling kerjasama dengan berjejaring dapat mempercepat peningkatan status desa sehingga diharapkan menjadi desa mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.